Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, monggo silakan Kak Rahma. Baik, Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan dari Raihan lagi, Ustazah, dari Kak Agustian. Kepada Kak Agustian, silahkan bertanya dengan nyalakan mikrofon. Assalamualaikum Kak Agustian. Waalaikumsalam Kak Rahma. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Agustian. Ini Ustazah, kita kan sebagai seorang muslimah pernah memiliki masa lalu atau hal-hal yang buruk ya sebelum kita berhijrah. Nah, lalu kita ingin melakukan sesuatu hal yang memang tidak dibolehkan oleh Allah. Lalu kita mengingatkan untuk saudara-saudari kita untuk jangan seperti itu. Kalau seperti ini nanti seperti ini, atau dia mendakwailah mereka. Tapi dengan entengnya atau dengan sebelah mata mereka tetap menganggap kita tidak bisa melakukan hal itu karena kamu itu dulu seperti ini loh, dengan melihat masa lalu kita, Ustazah. Lalu pasti kan kita manusia pasti memiliki rasa kecil hati, Ustazah. Kita pasti kayak, oh iya ya, aku dulu seperti ini loh. Masa sih aku bisa sih, masa sih aku pantas sih untuk melakukan hal mendakwai atau memberitahu para saudariku seperti ini, seperti itu, Ustazah. Menurut Ustazah, bagaimana ya Ustazah dengan kita yang punya masa lalu yang kelam atau masa lalu yang buruk, terus kita ingin berubah, tapi ketika kita sudah berubah, kita ingin mengaplikasikannya, tetap banyak orang yang melihat sebelah mata, kita sebenarnya harus bersikap seperti apa sih Ustazah? Jazakallah khair Ustazah. Ya, sama-sama Mbak, barakallahu fiik. Saudariku yang saya cintai karena Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk menjadi seorang hamba yang lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah rizki yang tak terhingga. Hidayah Allah itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya. Dan pegang erat-erat hidayah tersebut. Perbanyak doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah kita diberikan petunjuk hidayah, maka kita akan merasakan manisnya iman. Karena iman tuh punya rasa, punya kelezatan sendiri. Pasti orang-orang yang sebelum mengenal Islam secara dalam, sebelum berhijrah, kemudian Allah berikan hidayah untuk mengenal Islam, untuk mendapatkan hidayah, pasti dia akan merasakan yang namanya ketenangan hidup. Dan ketika kita merasakan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, maka kita pun ingin saudari kita merasakan hal yang sama. Maka di antara kita ada yang berusaha mengajak saudari kita untuk bersama-sama lebih dekat dengan Allah. Dan teman-teman tahu, ketika kita berdakwah, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ujiannya apa? Di antara bentuk ujiannya ada orang yang mau ikut dengan kita, ya, mengikuti saran-saran kita. Ada orang yang menolak, bahkan nyinyirin kita.
Nyinyirin dengan mengatakan, kamu juga dulu punya masa lalu, aku juga tahu kamu yang dulu. Itu diantara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat kembali bahwa apa yang dikatakan orang lain kepada kita ketika kita berusaha menyebarkan kebaikan kepada orang banyak, itu sudah pernah didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah dulu Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, beliau dituduh sebagai orang gila, beliau dituduh sebagai penyihir, beliau dituduh orang yang tidak tahu balas budi, beliau dituduh orang yang merubah agama nenek moyangnya. Tapi Rasulullah tetap berjalan di jalan dakwah ini. Rasulullah tidak pernah mundur barang sejengkal. Dan inilah ujian yang sesungguhnya. Orang yang berhijrah, orang yang menyebarkan dakwah pasti akan menemui kerikil-kerikil yang harus dihadapinya. Maka wahai saudariku, dimanapun Anda berada, ketika Allah sudah memberikan kepada kita cara untuk berdakwah kepada orang lain, kemudian ada ujian-ujian, jangan pernah mundur, teruskan. Doakan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang belum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah pertolongannya. Tidak ada yang bisa menguatkan dari dakwah kita kepada orang lain kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Berikan. Kita bisa memberikan ceramah-ceramah agama, kita bisa memberikan buku-buku, kita bisa mengajak kawan kita ke majelis ilmu. Ya. Dan wallahi, suatu hari kelak ketika Allah datangkan cahaya kepada kawan kita, ketika Allah datangkan hidayah kepada kawan kita, entah itu berapa tahun lamanya, Allah akan berikan kejutan untuk kita. Setiap apa yang kita dakwahkan kepada kawan kita, pahala akan terus mengalir. Walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia, walaupun badan kita sudah terbujur kaku di kubur, maka Allah akan berikan pahala untuk kita. Bayangkan itu. Yang kita pikirkan itu panjang, teman-teman. Kita harus punya usia kedua. Kita harus punya karya yang bisa kita tinggalkan sepeninggal kita nanti. Apa karya kita? Apa yang harus kita nikmati nanti di alam kubur? Di antaranya adalah dengan kita menyebarkan dakwah kepada orang-orang terdekat kita. Dan untuk mendapatkan itu semuanya pasti kita akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak perlu berkecil hati. Ya, apa yang teman kita katakan kepada kita, kita berlapang dada gitu. Kita ingat lagi bagaimana perjuangan dakwah para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala alam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.